Oke, saya Andre Tritarto. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang OSI Transport Layer. Yang pada video ini saya akan menjelaskan tentang roles of the transport layer. Yang pertama, purpose of the transport layer. Ada 4 tanggung jawab utama dari purpose of the transport layer ini adalah yang pertama, tracking individual conversation. Setiap host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Masing-masing aplikasi akan berkomunikasi dengan satu atau lebih aplikasi pada remote host. Ini adalah tanggung jawab lapisan transport untuk mempertahankan beberapa yang komunikasi stream antara aplikasi ini. Kedua, segmented data. Seperti setiap aplikasi membuat aliran data yang akan dikirim ke aplikasi remote, data ini harus siap dikirim di media dalam potongan dikelola. Lapisan transport protokol ini menggambarkan layanan segmen data bawah lapisan aplikasi. Ini termasuk enkapsulasi. Diperlukan pada setiap bagian dari data. Setiap bagian data aplikasi membutuhkan header yang akan ditambahkan pada lapisan transport untuk menunjukkan kemana komunikasi itu terkait. Yang ketiga, resembling resentment. Pada host penerima data yang mungkin akan diarahkan ke aplikasi yang sesuai. Setelah itu, potongan individual dari data juga harus direkonstruksi menjadi lengkap aliran data yang berguna untuk lapisan aplikasi. Protokol pada lapisan transport menggambarkan bagaimana header layer transport digunakan untuk memasang data potongan ke sungai untuk diteruskan ke lapisan aplikasi. Yang keempat, identifying the application. Dalam rangka untuk lulus stream data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Untuk mencapai hal ini, lapisan transport memberikan sebuah aplikasi identifier. Protokol TCP atau IP menyebut identifier ini nomor port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberi port yang unik pada host tersebut. Port ini nomor digunakan di header lapisan transport untuk menunjukkan mana aplikasi sepotong data terkait. Kedua, controlling the conversation. Fungsi utama yang diterapkan oleh semua protokol lapisan transport meliputi segmentasi resembling. Kebanyakan jaringan memiliki keterbatasan jumlah data yang dapat dimasukkan dalam sebuah PDU yang tunggal. Yang kedua, conversation multiplexing. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap tuan rumah dalam jaringan. Selanjutnya, supporting reliable communication. Sebuah protokol lapisan transport dapat menerapkan adalah metode untuk memastikan pengirim yang dapat diandalkan dari data. Selanjutnya, TCP dan UDP. UDP sederhana, protokol connectionless, dijelaskan dalam RFC 768. Aplikasi yang menggunakan UDP termasuk DNS, video streaming, voice over IP, transmission atau TCP. TCP merupakan protokol berorientasi koneksi, dijelaskan dalam RCF 793. TCP menimbulkan tambahan overhead yang handal dan kontrol aliran. Kontrol aliran. Aplikasi yang menggunakan TCP adalah web browser, email, file transfer. Selanjutnya, port addressing. Mengidentifikasi percakapan, pertimbangkan contoh sebelumnya dari komputer secara bersamaan, menerima dan mengirim email, pesan instan, halaman web, dan panggilan telepon VoIP. Yang selanjutnya, segmentation dan resembly. Beberapa aplikasi ini mengirimkan sejumlah besar data dalam beberapa kasus. Banyak gigabyte itu tidak akan praktis untuk mengirim semua data ini dalam satu file besar. Tidak ada lalu tes jaringan lainnya dapat diluarkan sedangkan data ini sedang dikirim. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.